Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, merupakan sebuah berkat kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran ke-10 dari diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pelajaran ke-10 berjudul Penipuan Terakhir Setan. Pemirsa, jangan mau ditipu, terutama oleh setan yang mencoba mengalihkan pikiran kita jauh daripada peringatan pekabaran malaikat yang ketiga. Terutama melanjuti pekabaran malaikat yang kedua, kita akan diingatkan bagaimana setan menggunakan Babel untuk mengalihkan pikiran kita dari penyembahan Allah yang benar. Untuk membahas semuanya ini, kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Roni Panambunan, Direktur Komunikasi Jakarta Local Conference. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang kembali. Shalom. Shalom, terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ke-10. Tidak terasa, 2 pelajaran lagi kita akan masuk kuartal ketiga dari tahun 2023. Saya akan membacakan salam dari para pemirsa. Kali ini banyak sekali salamnya, jadi kalau pendeta ada waktu boleh masuk ke YouTube channel kita yang kita akan lihat di sana. Untuk Pendeta Roni Panambunan, saya akan bawakan salam dari Josamau Silvana Sondak dari Gorontalo, Sulawesi Utara, Noldi Mona Soumin Majihal dari Sabah di Malaysia, ada Rekan Purnama, Junaidi, dan Benar Barus. Nah, mereka menyapa kita, memberikan dukungan dan juga saran-saran, termasuk katanya pendeta kalau misalnya sedang tidak berbicara tapi muncul wajahnya di screen, mohon juga senyum ataupun jaga penampilan gitu ya, jangan terlihat sedang melakukan apa-apa gitu. Boleh tanggapannya dari Pendeta Roni Panambunan? Ya, terima kasih banyak untuk salam, kami terima dengan baik. Semoga saudara-saudara juga yang sudah mengirimkan salam berbahagia dan sehat selalu. Dan terima kasih untuk semua masukan yang diberikan. Kita tentunya akan menampilkan yang lebih baik ke depannya. Baik yang ada di Gorontalo, di Sabah, Malaysia, dan di mana saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin, terima kasih. Merupakan sukacita juga bagi kami menyapa para pemirsa walaupun melalui online begitu ya. Kita akan lanjutkan ke Pendeta Sony Situmorang. Ada salam dari Bapak Joluin Jo Iruh dari Sabah, Malaysia. Katanya channel ini semakin berkembang berbanding 2 tahun lalu. Berarti beliau sudah menonton kita dari 2 tahun lalu, Pendeta ya. Tuhan berkati. Thanks Ivy, both Pendeta dan juga the crew. Satu lagi dari Dani Tulalo, Bolaang Mongondo di Sulawesi Utara. Katanya kalau pelajaran ini diambil sebagai mata kuliah pasti bayarnya mahal, tetapi di sini kita menerimanya secara gratis. Terima kasih, semoga Tuhan akan memberkati semua yang terlibat dalam acara ini dan ke depan makin sukses. Silakan Pendeta Sony tanggapannya. Baik, terima kasih dari Malaysia dan juga dari Bolaang Mongondo. Benar, kita berusaha menerima masukan-masukan agar setiap minggu kita boleh mengintrospeksi apa yang kurang, apa yang perlu kita lakukan. Dan tentunya ya, walaupun kita yang nampil di 3 orang terus, tapi ada satu lagi di belakang layar. Ya, itu 2 lagi, Daniel di belakang ya, Ivy, Pastor Roni, dan seluruh direktur komunikasi. Kita akan berusaha berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah tempatkan kita untuk melayani dengan cara khusus seperti ini bagi saudara-saudara semua. Dan sekali lagi, semoga kita semua terberkati. Amin. Amin. Tetap semangat para pemirsa, terus dukung kami dan mari kita jadikan komunitas ini komunitas yang setia sampai pada akhirnya, begitu ya. Kita akan baca ayat inti terlebih dahulu sebelum Pendeta Roni Panambunan nanti akan berdoa bagi kita. Yohanes 17 ayat 17 berisi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Silakan Pendeta Roni. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Pada saat yang diberkati ini Tuhan, kami sama-sama rindu belajar dari firman Tuhan untuk mengetahui penipuan terakhir dari setan. Dan biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh memahami, boleh mengerti, sehingga kami boleh mengetahui, bahkan menghindari akan penipuan terakhir dari setan. Terima kasih Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kami, dan Tuhan juga memberkati semua pendengar, pemirsa di mana saja berada pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Amin. Terima kasih sekali. Mari pemirsa kita bahas bersama-sama dan di akhir kita akan menanggapi 2 pertanyaan yang telah masuk dari episode yang lalu. Pelajaran hari Minggu berjudul Jalan yang terlihat benar di mata manusia belum tentu titik-titik-titik seperti itu ya. Kita akan melihat kepada siapa sebenarnya amaran peringatan dari pekabaran 3 malaikat ini ditujukan Pendeta Roni, karena mereka-mereka ini nih yang kalau menurut nubuatan akan masuk juga kepada pengajaran Babel. Silakan Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi yang penting untuk kita perhatikan bahwa kita perlu mengetahui tentang kebenaran Tuhan sehingga kita dapat menghindari akan bahaya penipuan dan juga Babel ini, seperti yang tadi dikatakan. Dan seperti yang sudah kita lihat bahwa di ayat inti, kuduskanlah mereka dalam kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Oke, Pendeta, terima kasih. Jadi itulah yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana semua, ini termasuk kita semua gitu ya, yang mengetahui kebenaran untuk terus berpaku padanya kalau tidak mau masuk ke dalam pencobaan setan. Kita akan melanjutkan. Pendeta Sony Situmorang di paragraf bawah dikatakan bahwa banyak orang mengatakan saya akan mengikuti hati nurani, karena hati nurani akan mengarahkan saya ke dalam kebenaran. Apakah benar demikian Pendeta, atau apakah kita harus berhati-hati juga terhadap pikiran ataupun hati yang kita pikir benar? Silakan. Baik, terima kasih. Hati nurani, conscience atau seperti itulah ya. Hati nurani, sesuatu yang berbisik dalam hati kita. Namun coba kita lihat Ivy dan juga para pemirsa, ada satu ayat yang sangat bagus ini di Amsal 14 ayat 12. Kalau para pemirsa teliti, kalimat yang dimunculkan di sana adalah begini. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Oke. Kata disangka orang berarti itu berfokus kepada pengertian diri sendiri. Kata disangka orang itu berarti bertanya kepada, saya katakanlah hati nurani ya. Hati nurani, iman itu berbeda ya. Tapi kalau saudara bertanya kepada Roh Kudus, maka itulah jalan kebenaran. Kenapa? Dari judulnya kita boleh melihat jalan yang terlihat benar di mata manusia. Terlihat benar di mata manusia. Kalau dijabarkan akan panjang lagi. Namun, saya mau katakan bahwa ini sudah diamarkan di buku Matius yang mengatakan akan banyak Mesias palsu, nabi palsu. Ya. Bahkan, Ivy boleh baca paragraf ketiga. Apa katanya mengenai hati nurani ini? Silakan Ivy. Orang sering diberitahu untuk mengikuti hati nurani mereka sendiri, untuk menentukan sendiri apa yang benar atau salah, baik atau jahat, dan kemudian hidup sesuai dengan itu. Tetapi kitab suci mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa, semuanya rusak. Dan dengan demikian, mempercayai perasaan kita sendiri hampir merupakan cara yang pasti untuk cepat atau lambat salah dan bahkan untuk berbuat salah. Banyak kejahatan telah dilakukan selama berabad-abad oleh orang-orang yang benar-benar yakin akan kebenaran tujuan mereka. Artinya, mereka mengikuti jalan yang tampaknya benar bagi mereka. Sangat jelas, artinya itu sangat tampak. Lalu apa yang penulis pelajaran atau Mark Finley sarankan atau Alkitab katakan dalam konteks ini? Paragraf berikutnya. Sebaliknya. Sebaliknya kita harus membenamkan diri dalam firman Tuhan. Dan dari firman-Nya, saat kita berserah kepada Roh Kudus, belajar kebenaran daripada kesalahan, benar daripada yang salah, baik daripada yang jahat. Meninggalkan perlengkapan kita sendiri atau bahkan indera kita sendiri, kita bisa menjadi mangsa yang mudah untuk penipuan iblis. Jangan sering gunakan indera kita sendiri. Minta tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, saya percaya, walaupun terlihat sulit, tapi selama Tuhan beserta kita dan saudara Roh Kudus, maka jalannya akan apa? Akan benar. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta. Para pemirsa boleh lanjutkan untuk didiskusikan di UKSS masing-masing, nomor 2 dan 3 dari hari Jumat. Di situ ditanyakan tipu daya setan seperti apa, yang halus ataupun yang kasar gitu ya. Dan bagaimana perlindungan yang baik untuk menghadapi jalan-jalan seperti ini. Baik, terima kasih kedua pendeta. Kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Kebohongan Lama tentang Keabadian. Kita akan melihat topik penipuan. Ada 2 penipuan besar setan di akhir zaman ini. Yang pertama adalah mengenai keabadian atau kekekalan jiwa. Dalam hal apa, Pendeta Roni Panambunan? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat bahwa memang
berbicara mengenai penipuan besar di akhir zaman sehubungan dengan kekekalan jiwa atau kebakaan jiwa. Ini sudah digaungkan oleh iblis sejak manusia pertama tergoda, ya. Mereka jatuh di dalam pencobaan dan salah satu penipuan yang terbesar digunakan dan masih sama dulu, sekarang dan seterusnya, dia akan tetap menggunakan persoalan yang sama, yang mengatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan dalam hal kehidupan kita seringkali sebagai umat Tuhan kita percaya bahwa kondisi dari kematian, kalau sudah mati tidak tahu apa-apa, artinya tidak ada lagi pertobatan seperti yang kita sudah pelajari. Tapi seringkali kita masih tergoda untuk percaya dengan penipuan ini tentang kekekalan jiwa. Karena di zaman sekarang ini kita sudah berhadapan dengan teknologi, dengan film-film yang film-film ini mengajarkan tentang kekekalan jiwa, bahwa kita walaupun secara fisik sudah mati, tapi jiwa kita masih tetap hidup dan masih di dalam proses, ya, dalam proses bahwa kalaupun sudah mati masih bisa bertobat, ya. Nanti kalau misal malah ada yang mengatakan dalam perjalanan jiwa yang sudah mati ini, kalau didoakan terus-menerus, nanti jiwa ini yang tadinya mau masuk neraka, dia bisa pindah ke surga. Nah, ini penipuan-penipuan setan yang setan berikan kepada kita. Jadi kita harus waspada. Yes, lengkap sekali. Dan untuk melengkapi itu, kita bisa melihat, saya tadi coba-coba buka arsip YouTube kita ya, ternyata 5 bulan lalu kita sempat bahas mengenai memahami sifat manusia dan juga penipuan akhir zaman. Jadi nanti saya akan minta tolong editor untuk masukkan link di atas ya, supaya bisa diklik untuk kembali lagi mereview apa yang sudah kita bahas. Pendeta Sony Situmorang, boleh tolong tambahkan bagaimana Babel modern yang kita pelajari minggu lalu menggunakan kebohongan ini gitu ya, untuk menjadi ciri-ciri mereka juga, supaya kita juga bisa tahu berhati-hati dan juga amaran bagi kita. Silakan pendeta. Baik, saya mulai dengan kebohongan lama tentang keabadian. Tadi Pastor Roni sudah sampaikan. Jadi memang kebohongan itu sebenarnya lama, tidak ada kebohongan yang baru. Coba perhatikan, ada nggak kebohongan yang baru? Pasti sudah lama, sudah sering berulang. Saya buka dengan, pernah nggak saudara lihat di surat kabar atau di internet? Rest in peace, telah kembali kepada Bapa di sorga, telah kembali kepada pangkuan Bapa di sorga, di sebelah Bapa di sorga. Oke, bagi sebagian orang yang mempercayainya mungkin itu hal yang biasa, namun apa yang Alkitab katakan? Bila mana para pemirsa buka 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, maka dengan jelas dikatakan adanya kebangkitan. Jadi seperti Pastor Roni katakan tadi, tidak ada jiwa yang melayang-layang, tidak ada proses jiwa. Saya juga ingat ketika orang mati, maka orang mati tersebut akan singgah di suatu tempat. Saya tidak sebutkan nama tempatnya karena nanti menyinggung hal, lalu baru dari situ mereka akan sampai di surga. Namun seperti yang penulis pelajaran katakan, mungkin Ivy baca paragraf ketiga, salah satu. Salah satu pilar penipuan Babel adalah pemahaman yang salah tentang kematian, yang berpusat pada gagasan tentang keabadian jiwa, mempersiapkan jalan bagi pengaruh menipu dari spiritisme. Jika Anda percaya bahwa orang mati dalam beberapa bentuk hidup terus dan bahkan mungkin dapat berkomunikasi dengan kita, lalu perlindungan apa yang Anda miliki dari berbagai tipu daya yang dimiliki iblis? Jika seseorang yang Anda pikir adalah ibu atau anak Anda yang sudah meninggal atau orang lain yang Anda cintai, tiba-tiba muncul dan berbicara kepada Anda, seberapa mudahkah Anda dibodohi oleh indera Anda? Ini telah terjadi di masa lalu, terjadi sekarang, dan tentu saja saat kita mendekati hari-hari terakhir akan terjadi lagi. Satu-satunya perlindungan kita adalah berdiri teguh pada apa yang diajarkan kitab suci dan berpegang teguh pada ajaran kitab suci tentang kematian sebagai tidur sampai. Coba kalimat terakhir, kematian sebagai tidur sampai kalimat yang kedua kali. Nah, para pemirsa coba baca itu referensi ayat yang di tengah, itu sangat menguatkan kita bagaimana orang mati itu kembali ke tanah seperti biasa dan mati dan baru bangkit setelah Yesus datang.
Untuk lebih jelas nanti Anda boleh baca referensi di atas. Terima kasih. Terima kasih. Jadi referensinya yang pendeta maksudkan adalah Pengkhotbah 9 ayat 5, Ayub 19 ayat 25 sampai 27, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, dan Wahyu 14 ayat 13. Boleh dipelajari di waktu masing-masing. Nah, pemirsa juga boleh melanjutkan pertanyaan nomor 1 di hari Jumat untuk melengkapi pembahasan hari Senin ini. Bagaimana, kayak seperti tadi ya, pertanyaan ditanyakan kalau ada orang-orang yang kita cintai muncul, kan pasti ada perasaan terhibur, ada perasaan kangen, begitu ya. Apakah emosi akan mengalahkan kebenaran firman Tuhan yang kita pegang selama ini? Karena itu susah untuk dilakukan dan dialami ya. Kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul Babel, Pusat Penyembahan Matahari. Inilah topik penipuan kedua. Kalau tadi mengenai keabadian jiwa, kalau sekarang mengenai penyembahan Allah yang salah. Dan ini sudah terjadi juga kalau tadi Pendeta Roni menyebutkan dari zaman Eden, kalau kali ini ada bukti-buktinya dari perjanjian lama. Boleh Pendeta Roni bawa kita contohnya seperti apa sih penyembahan matahari ini? Silakan Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang pernyataan yang diberikan di dalam pelajaran kita, penyembahan matahari ini sangat menonjol. Kita bisa lihat di Mesir, kerajaan Mesir, kerajaan Asyur, Persia, dan tentunya Babel. Itu sudah dimulai dari ketika manusia melawan Tuhan dengan mendirikan Menara Babel dalam Kejadian pasal 11. Dan ternyata penyembahan itu berlangsung dari Babylon kuno, karena matahari disembah sejak zaman kuno. Artinya sejak manusia mendirikan Menara Babel, sejak itu mereka memutuskan untuk menyembah matahari. Dan kerajaan-kerajaan besar, kalau kita pun lihat sekarang, kalau berkesempatan pergi ke Mesir, simbol-simbol matahari banyak ya. Jadi memang praktek ini sudah ada sejak lama. Mungkin begitu, Evi. Yes, dan bagaimana Pendeta Sony Situmorang setelah dari perkembangan zaman itu akhirnya masuk ke dalam gereja Kristen itu sendiri. Dan saya sangat suka kata-kata yang dipakai di pelajaran kita, dikatakan ada zaman kompromi. Dan zaman kompromi ini seperti lereng licin katanya ya, masuk sedikit-sedikit, tahap demi tahap, satu langkah demi satu langkah, tapi akhirnya jatuh jauh ke dalam seperti itu. Bagaimana Pendeta Sony, silakan. 1260 hari, masih ingat 3 sabat lalu ya, 4 sabat lalu, merupakan bisa kita katakan zaman kegelapan. Dan di periode itulah ada kompromi, di mana negara dan gereja itu berkompromi. Dan menurut sejarah, bukan menurut ini ya, bukan menurut pemikiran saya atau kami yang ada bertiga di sini para pemirsa, sejarah di sana gereja terbesar pada saat itu yang mengatasnamakan Tuhan menggunakan segala cara untuk mengambil keuntungan. Dan termasuk penyembahan matahari. Oke? Penyembahan matahari, di mana seorang kaisar yang bertobat menjadi Kristen mengatakan, oke, saya akan bergabung dengan orang Yahudi yang mayoritas pemelihara hari Sabat. Namun ketika saya masuk ke sana, maka kita ubahlah harinya. Lagi-lagi saya tidak sebutkan ya, saya tidak sebutkan nama, harinya. Ternyata peristiwa ini sudah dimulai dari lampau. Kepada para pemirsa sekali lagi, ketika Anda belajar sekolah Sabat, baca referensi. Coba di Hezkel 8 ayat 16 IV. Ada satu contoh, bahkan dari pelataran rumah Tuhan pun orang menyembah ke matahari. Boleh IV baca Hezkel 8 ayat yang ke-16 ada? Ada. Silakan. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai, bait suci, dan mesbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Oke, ketika Anda membaca buku Hezkel, Anda harus ingat dan lihat. Kalau zaman sekarang ini sama dengan seperti virtual tour. Oke? Seperti saya katakan di Johannes itu virtual tour. Jadi kayak virtual, jadi dia melihat penglihatan. Makanya tadi saya coba cek buku Yeskel pasal 1. Yeskel pasal 1 dengan judul konteksnya Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Di mana dia melihat orang buangan. Dia melihat, atau kalau sekarang apa namanya Pastor Roni?
alat buat lihat virtual, ada saya lupa namanya, ada kayak dom, apa itu namanya yang VR. kayak seperti itu. Ya. Kalau saudara main game atau apa seperti itu. Nah, dari zaman dahulu konsepnya sudah ada, tapi dimodifikasi pada saat ini. Dan apa yang terjadi? Saya tidak ingin katakan. Para pemirsa boleh baca paragraf ketiga mengenai sejarah singkatnya, dan saya mau Ivy baca paragraf terakhir. Ya. Oke, ketika disebutkan nama kaisar dan paus di sini, para pemirsa ini mengarah kepada sistem ya, mengarah kepada sistem. Coba paragraf terakhir, Ivy. Ya. Dalam dekade-dekade berikutnya, para kaisar dan paus melanjutkan melalui dekret negara dan dewan gereja untuk menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadat tunggal yang tetap sampai sekarang ini juga bagi sebagian besar orang Kristen. Benar-benar contoh yang kuat dari kebenaran pahit yang hanya karena mayoritas orang percaya pada sesuatu atau mempraktikannya tidak membuatnya benar. Baik, sekali lagi, ini merupakan sejarah dan penulis-penulis ini berdasarkan sejarah. Jadi kalau seandainya video ini sampai kepada orang-orang yang kurang setuju, ini hanya sejarah, saudara-saudara. Namun yang saya mau katakan, ketika Wahyu 17, Yohanes menggambarkan prinsip-prinsip Babel, hal ini sudah apa? Sudah dinubuatkan dengan mengatakan apa? Pada zaman akhir ini. Tadi perjalanan sebelumnya, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Untuk itu, bagi umat-umat Tuhan anggota sekolah Sabat, saya detail anggota sekolah Sabat, saya tunjukkan namanya, tolong kita baca dengan teliti sejarah ini. Sejarah ini bukan ditulis oleh anggota sekolah Sabat, ditulis oleh para penulis dunia, dan inilah, jangan kita tergoda. Kembali kita pada fokus kepada siapa? Kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Amin. Jadi semoga para pemirsa bisa melihat betapa luasnya penipuan setan sekarang ini, gitu, dari apa yang bisa kita lihat di sekitar kita ya. Tadi mengenai kekekalan jiwa, dan yang kedua maksud saya mengenai penyembahan matahari alias hari Sabat yang lain. Kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Panggilan untuk Kesetiaan. Nah, di sini mulai kita menanyakan diri kita, setelah saya tahu dua penipuan besar itu, lalu apa respons kita? Begitu ya Pendeta Roni Panambunan. Jadi kira-kira apa yang disarankan oleh firman Tuhan mengenai hal ini? Saran firman Tuhan sudah tentu adalah apa yang disampaikan di ayat inti, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi satu-satunya perlindungan yang aman bagi kita, setelah kita tahu dua penipuan besar yang setan lancarkan sekarang ini, dulu umat-umat Tuhan tertipu. Sekarang juga bisa tertipu. Nah, yang saya mau katakan adalah ini adalah satu amaran bagi kita saat kita belajar ini untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena umat-umat Tuhan akan menghadapi berbagai tantangan, pencobaan. Umat-umat Tuhan kita akan ditindas, diejek, dianiaya, tapi melalui kesetiaan kita kepada Kristus dan juga melalui kuasa Roh Kudus, maka kita akan semakin teguh dengan komitmen yang kita buat. Hari demi hari, kita akan semakin kuat saat kita belajar firman Tuhan, saat kita berdoa, merenungkannya dengan baik, maka ini merupakan perlindungan yang aman buat kita. Jadi ini yang harus kita lakukan sekarang ini. Demikian. Ya. Betul sekali. Saya suka untuk menambahi, di sini ada tulisan dari penulis, dikatakan, kebenaran firman Tuhan bukan pendapat atau tradisi manusia, adalah bintang utara yang membimbing kita di saat kritis dalam sejarah bumi ini. Jadi seperti yang Pendeta Sony Situmorang katakan tadi ya, ini bukan kata-kata saya, tapi sejarah membuktikan walaupun tradisinya berbeda, tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Nah, di bagian bawah sangat menarik, katanya hari Sabat itu merupakan sebuah panggilan yang cocok untuk menjadi solusi dari penipuan setan yang ada dua ini. Yang pertama kan tadi tentang keabadian jiwa, bagaimana ketika kita diciptakan itu ujung-ujungnya kembali ke penciptaan, dan di penciptaan ada hari Sabat juga ya Pendeta ya. Lalu untuk yang kedua mengenai hari Sabat yang palsu, ya harus balik ke awal juga gitu. Jadi bagaimana hari Sabat akhirnya menjadi solusi untuk penipuan setan ini? Silakan. Baik. Sebelum masuk ke sana, kita harus ingat para pemirsa, tadi saya katakan Daniel 7 ayat 25, ya, 1260 tahun.
Atau kalau di sana dikatakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, berarti 3,5 tahun. Dengan demikian 3,5 tahun itu bagaimana? Bila dihitung adalah 1.260 hari. Berfokus kepada Yehezkel pasal 4 ayat yang ke-6 kalau saya nggak salah, di mana ada apa? Ada 1 hari, ada 1 tahun. Nah, mengenai Sabat apa yang terjadi? Banyak banyak komentator Protestan mengatakan lain. Namun ingat, buku Daniel juga mengatakan ia dan Wahyu akan menyamai yang maha tinggi. Dan ia akan mengubah waktu dan apa, Hivi? Waktu dan hukum. Ketika mengarah kepada Sabat, maka itu mengarah kepada waktu. Ketika mengarah kepada Sabat, maka itu mengarah kepada hukum. Hukum berapa itu? Hukum keempat. Ya, hukum keempat. Lalu, kenapa sampai itu terjadi? Nah, tadi Pastor Roli sudah mengatakan ada panggilan untuk kesetiaan. Inilah panggilan untuk kesetiaan karena Sabat lalu kita telah membahas mengenai 2 wanita. Itu Maikain ungu dan satu lagi apa? Wanita yang berselubungkan matahari. Nah, kenapa sampai lambang-lambang digunakan? Ya, saudara sudah tahu ceritanya ya, sudah tahu sejarahnya bagaimana Yohanes harus difilter ketika dia harus mengirimkan surat keluar dari Pulau Patmos. Kalau dia katakan bertobatlah kamu, maka tentara penjaga atau lembaga yang menjarakan dia akan langsung robek atau bakar surat, sehingga dia dianggap gila dengan menulis lambang-lambang seperti ini. Namun intinya, Ivy boleh baca paragraf ke-1, 2, 3, 4. 4 dan 5. Artinya ini pemirsa, ini merupakan tulisan dari seorang bernama Dr. Edward T. Hitchcock. 4 dan 5. Silakan, Ivy. Ya. Berikut adalah pernyataan yang luar biasa dari Dr. Edward T. Hitchcock, penulis Standard Manual for Baptist Churches. Pada tahun 1893, dia berbicara kepada sekelompok ratusan pendeta baptis dan mengejutkan mereka ketika dia menjelaskan bagaimana hari Minggu masuk ke dalam gereja Kristen. Sayang sekali, hari itu, hari Minggu, dicap dengan tanda paganisme dan dibaptis dengan nama Dewa Matahari. Kemudian diadopsi dan disetujui oleh kemurtatan kepausan dan diwariskan sebagai warisan suci bagi Protestanisme. Di hadapan? Ya, di hadapan Konferensi Pendeta-Pendeta New York 13 November 1893. Sekali lagi saya katakan, penipuan itu, kebohongan itu berarti lama. Nah, untuk itu apa yang kita buat? Naik 1 paragraf ke atasnya. Tuhan memanggil umat akhir zaman untuk kembali setia kepada firman-Nya. Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran firman Tuhan bukan pendapat atau tradisi manusia, adalah bintang utara yang membimbing kita di saat kritis dalam sejarah bumi ini. Dengan kata lain, paragraf terakhir, Ivy, dalam pekabaran, paragraf terakhir bagian B. Ya, dalam pekabaran 3 malaikat, Tuhan membuat seruan serupa untuk menyembah Sang Pencipta karena sudah rubuh Babel. Dan juga seperti yang kita ketahui, Sabat dan kesetiaan pada Sabat akan memainkan peran besar dalam peristiwa-peristiwa akhir. 1 kata terakhir, dalam buku Wahyu, Sabat merupakan meterai atau jati diri, atau apa istilahnya, ID dari orang yang menyembah Tuhan. Terima kasih, Ivy. Amin, sudah lengkap sekali dari Kejadian sampai Wahyu kita cover tadi dalam beberapa menit. Kita akan mulai masuk ke hari Kamis untuk menyimpulkan jadi apa maknanya bagi saya. Dengan judul Kasih Karunia untuk Ketaatan. Saya suka sekali hari Kamis dibagi 2 begitu ya. Yang pertama itu ditujukan kepada jadi bagaimana dengan orang-orang yang berada dalam sistem yang dikatakan ini gitu ya, Pendeta Roni Panamunan nanti boleh lanjutkan. Dan nanti di bagian kedua bagaimana dengan kita yang merupakan pemelihara hari Sabat. Apakah amarannya bagi kita juga? Jadi saya akan mulai ke Pendeta Roni dulu. Kalau para pemirsa yang menonton sekarang merasa saya di dalam sistem yang diamarkan ini gitu, apa yang harus saya lakukan? Silakan Pendeta Roni. Ya, untuk mereka yang berada dalam sistem ini tentunya panggilannya adalah untuk keluar. Ya. Yang masih berada di dalam, tetapi umat-umat yang setia ini, yang ada di dalam, yang mau menuruti ajaran-ajaran firman Tuhan, maka meskipun tidak banyak di antara mereka ini, maka Tuhan menghendaki agar supaya mereka keluar dari sana untuk menyembah Tuhan yang benar.
karena ini adalah satu amaran, satu seruan bagi saudara-saudara untuk mengikuti sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Jadi perlu untuk mengingat bahwa kasih karunia Tuhan berlaku untuk kita dan Tuhan memanggil kita untuk taat. Jadi kita keluar sebagaimana pekabaran dari malaikat yang kedua. Demikian, Ivy. Iya, dan saya sangat suka juga bahwa ajakan Tuhan ini sangat halus kalau boleh saya katakan ya pendeta, karena dikatakan ada umatku di luar sana. Berarti tidak mengatakan kita musuh dengan mereka begitu ya, tapi sama-sama domba, cuma di kandang yang berbeda. Lalu bagaimana pendeta Sony Situmorang dengan orang-orang yang sudah pemelihara hari Sabat? Apa amarannya bagi kita? Baik, mungkin Ivy boleh baca paragraf ketiga bagian B, seruannya. Ya, seruan surga kepada umatnya di gereja-gereja yang tidak menghormati dan menaati hukum Allah adalah melangkah keluar dengan iman. Seruannya kepada orang Advent dalam memelihara Sabat adalah untuk meninggalkan semua upaya manusiawi yang mementingkan diri sendiri ke dalam ketaatan dan menjalani kehidupan yang saleh dengan iman dalam kasih karunia Kristus yang membebaskan kita dari kutukan dosa dan kuasa dosa. Dan sama seperti kesetiaan Israel pada hukum akan menjadi saksi yang kuat bagi dunia, kesetiaan kita juga dapat menjadi saksi yang kuat dan membantu membimbing orang keluar dari Babel. Perhatikan kata kesetiaan kita. Be the light of the world. Jadi kita di Departemen Komunikasi ya Pak Soronia, kita temanya digital evangelism. Artinya itu merupakan tugas utama kita. Dan salah satu yang ditonjolkan adalah kita yang menjadi pelaku harus menjadi terang. Kenapa? Ini terus terang. Kesetiaan kita dapat menjadi saksi yang kuat membantu membimbing orang keluar dari Babel. Namun ada obstacles, ada satu hal yang kita harus benahi. Apa itu? Coba Ivy baca paragraf kedua. Paragraf kedua, seperti yang telah kita lihat tetapi perlu diulangi, banyak dari umat Allah berada dalam organisasi-organisasi keagamaan yang telah mengompromikan ajaran-ajaran Alkitabiah. Mereka tidak memahami kebenaran kitab suci. Seruan kasih Allah sangat sederhana. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Itu teguran buat saya, buat Pak Roni, buat Ivy, apalagi kita sekarang masuk di level pimpinan organisasi. Memang itu sudah dikatakan apa yang harus kita buat, kembali ke pelajaran hari Senin Selasa, minta tuntunan Roh Kudus, bahkan dikatakan di sini keluar, jangan kamu mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan terus terang sekarang di organisasi ini Ivy, Pak Roni, banyak sekali serangan. Namun uniknya serangan itu bukan dari luar, tapi dari mana? Dari dalam ya Pak Soronia, dari dalam. Instead of kita strengthen each other, menguatkan satu sama lain, yang kita sering buatlah menjatuhkan satu sama lain. Kenapa? Karena ternyata Alkitab sudah katakan pada zaman akhir ini. Dan tidak heran Ivy dan juga Pak Soronia dan para pemirsa di rumah, saya selalu suka tema khutbah ini. Kalau saya ke Jebat Baru, saya pasti khutbahkan ini. 10 anak darah ini. Tidak heran. 10 yang mengaku umat Tuhan, 10 yang mengaku umat yang sisa, 10 yang mengaku penunggu pengantin, 10 yang mengaku umat percaya, 10 yang mengaku umat Advent, 10 yang mengaku umat benar, tapi pada akhirnya hanya 5 yang masuk. Karena apa? Ini seruan surga kepada umat Advent. Sekali lagi, saya tidak mau mengesampingkan, benar kata tadi, ada di luar sana yang membuat kita masuk surga adalah itu otoritas Tuhan sendiri, tidak ada campur tangan kita. Namun kita percaya bahwa Sabat merupakan seal atau meterai dalam kehidupan kita. Tanggalkan semua. Tadi kata apa Evi? Mementingkan diri dan lain-lain dan bebas dari dosa, maka kita akan boleh fokus kepadanya. Itu dari saya. Terima kasih Evi. Amin. Untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas kurang lebih 40 menit ke belakang, saya mau mengarahkan kita kepada satu kutipan dari seorang penulis Kristen. Dikatakan, gereja mungkin kelihatan seperti akan runtuh, tetapi ia tidak runtuh. Keadaan yang kita lihat benar sekarang ini, sekali lagi, apa perlindungan kita, Pak Pendeta, untuk menghadapi 2 penipuan setan yang besar di akhir zaman? Yang pertama tentang keabadian jiwa, dan yang kedua tentang sabat yang palsu. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang dengan kesimpulannya?
Baik, untuk menjawab itu saya mulai baca para pemirsa pelajaran hari Jumat paragraf kedua. Melalui dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu, setan membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, itu kebakaran jiwa, kepercayaan orang mati, dan lain-lain. Dan yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Lagi-lagi Roma di sini mengarah kepada sejarah, ya, sejarah di mana mereka lah satu lembaga atau negara yang berkompromi dengan dunia. Sayangnya kompromi mereka itu terus diikuti hingga pada saat ini yang dikenal dengan nama apa? Legacy, ya, legacy. Jadi bagaimana persiapan kita? Kembali saya arahkan kepada pelajaran hari Rabu, panggilan untuk kesetiaan apa? Minta tuntunan Roh Kudus sehingga kita akan boleh menerima firman. Ayat hafalan mengatakan apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Back to the apa? To the Bible, sola scriptura. Fokus kepada firman Tuhan, maka kita akan bisa lewat. Terima kasih. Amin. Silakan Pendeta Roni dengan kesimpulannya. Ya, saya mau katakan ini sangat penting bahwa penipuan ini, menurut pelajaran kita, dapat menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya umat-umat Tuhan bisa disesatkan oleh setan. Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama mungkin kita harus waspada. Karena penipuan ini begitu dekat dengan kita. Masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke tempat-tempat yang paling pribadi dari diri kita. Sehingga setan menggunakan penipuan ini dari waktu ke waktu semakin halus. Artinya semakin sulit untuk dibedakan apakah ini benar atau salah. Dan yang paling penting, serangan setan itu dilakukan untuk membuat kita meragukan otoritas firman Tuhan. Nah, satu hal yang harus kita ingat. Pertama, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18, di situ diberikan perincian senjata apa saja yang akan kita gunakan untuk bisa melawan penipuan setan ini. Dan yang kedua yang saya mau sampaikan adalah berdoa bagi ketajaman dan kepekaan kita untuk bisa mengetahui, untuk bisa mendeteksi penipuan-penipuan yang lebih halus dari musuh kita, ya, dari musuh kita sekarang ini, yaitu setan. Jadi kita perlu banyak belajar firman Tuhan, banyak berdoa, sehingga kita bisa mendeteksi penipuan-penipuan ini. Karena ini serangannya itu begitu masif, ya, di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan kalau kita tidak waspada, kita bisa saja jatuh. Demikian, Ivy. Terima kasih Pendeta untuk amaran dan juga nasihatnya bagi kita. Mari kita tanggapi dua pertanyaan yang telah masuk dari episode lalu. Saya akan arahkan pertanyaan pertama ke Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu dari Bapak Daang BKY. Mengapa firman Tuhan menggunakan lambang atau simbol? Mengapa tidak langsung dibilang saja katanya ini adalah gereja ini gitu, atau ini adalah sistem negara ini gitu. Silakan Pendeta Sony Situmorang. Baik, terima kasih Ivy. Pak Daang, ya, ingat Patmos, ketika Anda bicara mengenai Patmos, maka kita akan teringat kitab Wahyu. Dan sana Patmos apa? Yohanes menjalani hidup sebagai disuruh kerja paksa sebagai penambang. Kenapa digunakan lambang, bukan langsung saja? Ingat, nama Yohanes sendiri artinya anugerah, ya. Saya sudah katakan tadi, kalau dia berbicara langsung mengenai contoh ini Babel, ini setan, ini semua, ini Roma, ini semua, apa yang akan terjadi? Pertanyaan saya kepada Pak Daang, siapa yang menjarakan atau membuang Yohanes ke Pulau Patmos? Itu, saya akan jawab di sini. Siapa? Tolong dicari. Lalu kenapa dia sampai dibuang ke Pulau Patmos? Dari Pulau Patmos itu dia mendapatkan penglihatan pada zaman dahulu, wahyu dari Tuhan, bahkan sampai dia bisa melihat sampai ke atas. Dan ketika itu dia tulis, kalau seandainya dia tulis dengan bahasa normal, maka itu tidak akan bisa keluar. Tapi itulah keajaiban dan juga luar biasanya Tuhan.
Jika dia tulis seperti itu, para penjaga, yang saya baca ini, yang baca sejarah ya, para penjaga, kepala penjara mengatakan orang ini sudah gila mungkin karena kesepian di mana? Di Pulau Patmos. Sehingga dia menulis ngawur. Namun dia tidak mereka tidak mengetahui bahwa itu merupakan apa? Wahyu dari Tuhan dengan lambang. Contohlah, wanita berselubungkan matahari. Wanita dengan apa? Kain kerbisi. Nggak nyambung bagi orang yang nggak tahu ya apa itu, mungkin itu seperti novel apa, novel silat atau novel apa, novel lainnya. Jadi mengapa tidak bilang saja, saya mengatakan Tuhan punya banyak cara untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Bagaimana caranya? Tuhan tahu yang terbaik untuk menyampaikannya. Jadi kalau secara logika saya hanya akan jawab dari segi sejarah saja, tapi kalau kenapa, maka saya tidak akan jawab, karena teologi adalah ilmu yang mempelajari Alkitab sesuai dengan apa yang Tuhan telah tuliskan di Alkitab. Nanti kita terus tanya di sore kenapa Tuhan pakai lambang, tapi dari segi sejarah Tuhan mau, atau kita bisa katakan surat bisa keluar kalau itu tidak menyinggung apapun sehubungan dengan sejarah pada saat itu. Terima kasih, Emi. Terima kasih Pendeta. Jadi dalam kebijaksanaan dan juga pemeliharaan Tuhan, itu semua dilakukan untuk mengarahkan kita ya, bukan untuk membuat kita makin bingung. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Manalu, Washington. Saya tujukan ke Pendeta Roni Panambunan. Pendeta, apakah kalau tidak menguduskan hari Sabat yang benar, kita tidak bisa masuk surga? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sampai pada akhir hidupnya tidak mengetahui bahwa ada loh Sabat yang benar? Silakan Pendeta. Oke. Kalau saya hubungkan dengan pelajaran kita pada saat ini, maka kita dapati bahwa ada yang disebut dengan anggur Babel. Anggur Babel ini adalah satu doktrin yang palsu yang setan berikan kepada umat manusia. Nah, apa itu? Nah, doktrin palsu ini adalah doktrin yang mengajarkan tentang sabat yang palsu sebagai sabat sebagai ganti dari sabat perintah keempat. Dan ini kepalsuan yang diberikan oleh setan. Sabat adalah tanda ya, bahwa Tuhanlah pencipta dan kita adalah ciptaan Tuhan. Dan kalau ditanya apakah kalau tidak menguduskan hari Sabat yang benar tidak ke surga, maka Alkitab memberitahukan tentu yang merupakan jalan keselamatan dan hidup itu adalah Yesus. Nah, Sabat adalah bukti bahwa kita mengasihi Yesus, bahwa kita taat kepada perintah-perintahnya. Dan Sabat ini dalam pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari adalah pembeda antara penyembah yang benar dan penyembah yang salah. Jadi sebenarnya bukan masalah Sabatnya, tetapi siapa yang kita sembah, siapa yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus. Apakah dia kalau tidak menguduskan Sabat tidak bisa ke sorga? Nah, itu nanti kalau dia mengasihi Yesus pasti dia akan menguduskan Sabat. Karena itu Sabat adalah memperingati penciptaan dan juga penebusan. Nah, mungkin itu yang saya mau katakan. Nanti Saudara Manalu boleh mengambil kesimpulan sendiri. Karena kita hanya mengikuti apa yang Alkitab katakan. Kita menurut hukum bukan untuk selamat. Kita menurut perintah-perintah Tuhan, hukum Tuhan, 10 hukum termasuk hukum Sabat, karena kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Dan karena kita mengasihi Yesus, maka kita menurut hukum. Jadi yang menyelamatkan Yesus, bukan Sabat. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendengar tentang pekabaran Sabat di akhir hidupnya? Tentu tugas kita lah untuk memberitahukan kepada setiap orang tentang kebenaran ini. Dan kalau dia tidak pernah dengar sampai akhir hidupnya, nanti Tuhan yang akan menentukan ya, karena keselamatan kita adalah hak prerogatif dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa kalau dia tidak pernah dengar, selamat enggak. Atau kalau dia tidak pernah dengar, tidak selamat. Tidak bisa, karena keselamatan itu Tuhan yang haknya Tuhan untuk memberikannya. Jadi yang harus kita lakukan sebagai orang yang belajar firman Tuhan adalah pertama, kita harus percaya benar apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hari Sabat yang benar karena kita menyembah Tuhan. Dan yang kedua adalah tugas kita untuk memberitahukan kepada mereka yang belum mendengarkan supaya tahu tentang kebenaran. Itulah sebabnya pelajaran sekolah Sabat secara online, secara
digital ini ya, yang bisa disaksikan di mana saja, salah satu tujuannya adalah supaya mereka yang menyaksikan ini tahu mana Sabat yang benar, yang harus kita kuduskan, yang harus kita sembah, karena kita menyembah Tuhan di hari Sabat. Mungkin demikian, Evi. Terima kasih. Puji Tuhan sekali untuk interaksi kita ya antara pemirsa dan juga kami di sini. Pemirsa, kalau masih ada pendapat ataupun pertanyaan lagi, silakan disampaikan melalui kolom komen di bawah video YouTube ini dan kami akan menanggapinya di episode-episode yang mendatang. Untuk menutup kita dalam doa, saya undang kesediaan Pendeta Sony Situmorang mendoakan para pemirsa kita. Baik, kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih untuk perjalanan sekolah Sabat yang indah ini, membuka pikiran kami untuk boleh memahami dengan segala keterbatasan kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Roni, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Memberkati secara khusus para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Dan kami bersyukur Tuhan dengan pertanyaan yang disampaikan bahwa itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai respon yang positif terhadap firman Tuhan. Biarlah Engkau tanam dalam kebenaran tersebut dalam jiwa mereka, sehingga mereka boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar doa kami dan juga mengampuni dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Roni Panampunan dan juga Pendeta Sony Situmorang. Sehat-sehat Pendeta, kita bertemu kembali di episode yang mendatang. Dan para pemirsa, setelah mempelajari pekabaran 3 malaikat, maka pada akhirnya ada 2 kelompok manusia yang akan sisa. Yang pertama yang mengindahkan amaran tersebut dan yang kedua yang menghiraukannya. Dan bagi kedua kelompok ini akan dimeteraikan 2 meterai yang berbeda. Itu yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi tetaplah pelajari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.